Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Aulia Nurjana dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah yaitu perpajakan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Moh Taufan Nugroho SSIMM. Langsung saja. Materi yang pertama yaitu dasar-dasar perpajakan. Pengertian pajak. Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa kontra prestasi langsung. Fungsi pajak. Yang pertama yaitu fungsi anggaran atau disebut dengan fungsi budgeter. Dalam fungsi ini, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Kedua, fungsi mengatur atau disebut dengan fungsi reguleren. Dalam fungsi ini, pajak dianggap mengatur dan mencapai tujuan tertentu di bidang politik, ekonomi, budaya, sosial, keamanan, dan pertahanan. Selanjutnya, macam-macam pemungutan di Indonesia. Pajak adalah iuran pajak kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan serta tidak mendapatkan langsung jasa timbal kontra prestasi, serta dapat ditunjukkan serta digunakan untuk membelajai biaya-biaya dan pengeluaran umum pemerintah. Dan selanjutnya ada retribusi, adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan fasilitas negara. Sumbangan atau iuran adalah biaya-biaya yang dibayarkan kepada negara untuk prestasi tertentu. Selanjutnya ada penerimaan negara bukan pajak menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997. Perbedaan pajak dengan retribusi. Bedanya pengertian pajak dan retribusi adalah terletak pada imbalan yang diberikan oleh pemerintah sebagai pihak yang berhak memungut pada pengertian pajak. Pada pengertian pajak, imbalan yang diberikan oleh pemerintah adalah bersifat umum, seperti penyelenggaraan keamanan dan pertahanan, kebijakan moneter, kesejahteraan, pendidikan, dan seterusnya. Sedangkan imbalan pemerintah pada pembayaran retribusi diberikan secara langsung kepada pembayar. Selanjutnya ada beberapa asas dalam perpajakan. Yang pertama ada asas yuridis. Asas ini memandang dari sudut hukum. Setiap perundang-undangan perpajakan harus menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas. Yang kedua asas ekonomi. Pada dasarnya masalah pajak adalah masalah beban. Cara pembebanannya ada yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung, biasanya melalui pihak ketiga. Yang ketiga ada asas finansial. Dengan asas finansial, banyak jenis-jenis pajak daerah yang tidak dilaksanakan pemungutannya. Tidak dilaksanakan oleh Pemda karena potensinya diperkirakan di bawah biaya operasional. Yang keempat, asas domisili, sumber, dan nasionalitas. Unsur yang menentukan dikenakan pajak atau tidak ada unsur sumber dan objek pajak. Yang kelima, asas domisili. Asas ini disebut juga asas tempat tinggal bagi wajib pajak perseorangan dan asas tempat kedudukan bagi wajib pajak badan. Yang keenam, asas sumber. Asas ini lebih menekankan sumber di mana objek pajak diperoleh. Dan ketujuh, asas kebangsaan. Asas kebangsaan disebut juga asas nasionalitas, yaitu suatu asas yang memiliki beratkan masalah kewarganegaraan. Selanjutnya, sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan self-assessment system. Wajib pajak menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, ada sistem pemungutan official assessment system. Aparatur pajak Fiskus menetapkan jumlah pajak yang terutang dari wajib pajak. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan dalam menghitung dan menetapkan pajak sepenuhnya berada pada aparatur pajak Fiskus. Sistem pemungutan withholding system, perhitungan pemotongan dan pembayaran pajak serta pelaporan pajak dipercayakan kepada pihak ketiga oleh negara.
Indonesia dahulu menganut sistem pemungutan pajak official assessment. Sekarang menggunakan sistem self-assessment yang mana mencerminkan unsur keadilan, menghitung sendiri, membayarkan sendiri, dan melaporkan sendiri. Hal ini dilakukan oleh wajib pajak, namun harus mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Dan materi yang kedua yaitu timbulnya pajak terhutang. Timbul utang pajak. Timbulnya utang pajak yaitu saat diundangkannya undang-undang pajak serta telah dipenuhinya syarat subjektif dan objektif. Dari utang pajak tersebut, suatu undang-undang pajak diundangkan oleh pemerintah. Maka pada saat itulah timbulnya utang pajak sepanjang apa yang diatur dalam undang-undang tersebut menimbulkan suatu kewajiban bagi seseorang. Dipenuhinya syarat subjektif dan objektif. Ajaran ini diterapkan pada self-assessment system. Hapusnya utang pajak, yaitu pembayaran. Utang pajak diselesaikan dengan pembayaran pajak yang dilakukan. Kedua, kompensasi. Utang pajak diselesaikan dengan kompensasi pajak yang telah dilakukan. Yang ketiga, daluarsa. Utang pajak diselesaikan dengan berakhirnya masa pajak atau daluarsa. Pembebasan. Utang pajak selesai karena ada kebijakan pembebasan pajak. Penghapusan. Utang pajak diselesaikan dengan cara penghapusan. Pengecualian pajak, tax incentive, utang pajak dikecualikan. Selanjutnya ada penetapan dan ketetapan pajak. Penetapan, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Jumlah pajak yang terutang. Menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Ketetapan. Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. Jenis-jenis SKP. SKP yaitu surat ketepatan pajak. Jenis-jenis SKP yaitu terdiri dari SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar, SKPKBT, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, SKPN, surat ketetapan pajak nihil, SKPLB, surat ketetapan pajak lebih bayar. Selanjutnya subjek pajak dan wajib pajak. Ada sejarah PPh, penghasilan pajak. Undang-undang PPh menggantikan organisasi pajak perseorangan 1925, PPS 1925. Terbagi dari 3 yaitu sistem official assessment, hukum pajak formil dan material. Tarif 2 macam yaitu ada umum dan khusus, dan tidak semua badan yang berkedudukan di luar negeri kenakan pajak meskipun mendapat penghasilan dari Indonesia. Selanjutnya ada organisasi pajak pendapatan 1944, PPD 1944. Terbagi menjadi 3 juga yaitu sistem official assessment, hukum pajak formil dan material. Tarif beragam lebih dari 19 lapis tarif 5% sampai 50%. Tidak semua orang atau badan berkedudukan di luar negeri dikenakan pajak meskipun mendapat penghasilan dari Indonesia. Selanjutnya pajak atas bunga, dividen dan royalti 1970, PDBR 1970. Menurut Undang-Undang PPh Pasal 4 Ayat 1 sebagai berikut. Objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Asas pajak penghasilan adalah global taxation, artinya bahwa setiap akhir tahun pajak setiap wajib pajak wajib menghitung kembali total keseluruhan penghasilan dari berbagai sumber untuk dihitung besarnya pajak yang seharusnya terutang. Selanjutnya ada subjek pajak penghasilan. Dalam negeri
Dalam negeri ada orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak. Dan luar negeri, orang pribadi dan badan, perbedaan yang penting antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Selanjutnya, bukan subjek pajak. Badan perwakilan negara asing termasuk pejabat diplomatik, konsulat, dan pejabat lain. Syaratnya adalah asas timbal balik. Organisasi internasional termasuk pejabat organisasi internasional. Ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Syaratnya Indonesia sebagai anggota organisasi tersebut serta tidak menjalankan kegiatan usaha. Kewajiban pajak subjektif. Mulai saat dilahirkan, saat berada di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia, saat didirikan, saat bertempat kedudukan di Indonesia, berakhir saat meninggal dunia, saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, saat dibubarkan, saat tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Dan selanjutnya ada objek pajak. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk pergantian atau imbalan, hadiah dari undian, laba usaha atau keuntungan, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan, dividen dan royalti, dan sewa dan penghasilan, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran yang diterima, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Selanjutnya yaitu fasilitas perpajakan. Fasilitas perpajakan diberikan tidak terbatas pada penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, melainkan diberikan juga kepada yang menyimpan uangnya di tabungan, tabanas, dan taksa termasuk melalui deposito berjangka. Fasilitasnya berupa fasilitas bebas dari pengenaan pajak atau pendapatan atau pajak atas keuntungan PPD atau PPS. Yang pertama ada investor asing sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 yang mengubah dan menambah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing diberikan fasilitas perpajakan adalah mereka yang berusaha di bidang usaha yang bukan dinyatakan tertutup oleh pemerintah. Jenis-jenis yang diberikan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 adalah bea material modal, bea masuk pajak penjualan, bea balik nama, pajak perseorangan, pajak dan pajak dividen. Selanjutnya investor nasional. Investor nasional yang mendapat prioritas atau mendapatkan fasilitas perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 yang mengubah dan menambah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri adalah penanaman modalnya di bidang usaha rehabilitas, pembangunan, perluasan, dan pembangunan baru. Fasilitas yang diberikan adalah jangka waktu 5 tahun modal yang ditanam di bidang usaha yang diprioritaskan di atas deposito dan tabungan lainnya yang disimpan di bank sekurang-kurangnya setahun diberikan fasilitas perpajakan. Bea material, bea masuk dan pajak penjualan, bea balik nama, pajak perseorangan, dan pajak dividen. Selanjutnya perkembangan sebagai timbal lanjut dari kebijaksanaan perpajakan menghadapi penanaman modal. Dikeluarkan kebijaksanaan yang ditunjukkan kepada wajib pajak dengan sasaran menciptakan iklim segar di bidang perpajakan. Iklim saling menghargai 29 dengan saling keterbukaan melalui kepastian hukum sebagai upaya pelayanan prima. Yang keempat ada revaluasi melalui SK Menteri Keuangan nomor 109 KMK 04/1979 kepada wajib pajak perseorangan diberikan kesempatan untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap.
evaluasi, dan saat penilaian kembalinya per 1 Januari 1979. Fasilitas perpajakan adalah selisih antara nilai baru dan nilai buku fiskal aktif tetap dibebaskan dari pengenaan pajak perseorangan. Dengan memberitahukan kepada Fiskus Inspeksi Pajak perkiraan pembantuan modal, selisih penilaian kembali aktiva 11-79 dapat dipindahkan, bukukan, diperkirakan modal saham. Selanjutnya, keringanan tarif melalui SK Menteri Keuangan nomor 11 KMK 04/1979 kepada wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan yang diaudit akuntan publik dan mendapat pernyataan wajib tanpa syarat, serta wajib pajak koperasi diberi keringanan pajak melalui penerapan tarif pajak yang lebih ringan, yaitu ada wajib pajak unqualified, wajib pajak badan koperasi, sistem LIFO. Yang keenam, keringanan perpajakan perusahaan go public melalui pasar modal diharapkan dapat menyebarluaskan pemilik saham-saham. Yang ketujuh, fasilitas perpajakan bagi perusahaan yang menanam kembali untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, diperlukan peningkatan tabungan masyarakat, termasuk menanam modalnya dalam perusahaan. Yang kedelapan ada bank merger. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pula daya pikul wajib pajak, yang semakin tinggi pula penerimaan pajak sepanjang pemungutannya optimal. Dan yang ketiga, materi yang ketiga yaitu jenis-jenis pajak penghasilan. Yang pertama, pajak penghasilan. Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Subjek pajak penghasilan pasal 21, subjek pajak PPh pasal 21 yaitu pegawai, penerimaan pensiun, penerimaan honorium, penerimaan upah harian, mingguan, borongan, dan satuan, dan objek pajak lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan dari pemotongan pajak. Selanjutnya ada bukan subjek pajak. Badan perwakilan negara asing termasuk pejabat diplomatik, konsulat, dan pejabat lain syaratnya adalah asas timbal balik. Organisasi internasional termasuk pejabat organisasi internasional syaratnya Indonesia sebagai anggota organisasi tersebut serta tidak menjalankan kegiatan usaha. Dan yang C, objek PPh pasal 21, penghasilan teratur, gaji, uang pensiun bulanan, upah premi bulanan, uang lembur, uang songkongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun. Penghasilan tidak teratur, jasa produksi, tentian, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap. Upah harian dan upah harian, mingguan, satuan, borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, peserta pendidikan, pelatihan, atau pemegangan yang merupakan calon. Selanjutnya, bukan objek PPh pasal 21. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan kecelakaan, jiwa diguna, dan beasiswa. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan nama apapun yang diberikan oleh wajib pajak, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan iuran THT atau JHT kepada badan penyelenggaraan jam sostek yang dibayar oleh pemberian kerja. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah, kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberian kerja, penghasilan yang dibayarkan kepada PNS atau TNI atau Polri, golongan 2D ke bawah pangkat letu atau ajun ibtu ke bawah yang dibebankan kas, negara atau daerah. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah. Dan yang hak atau kewajiban penerimaan penghasilan.
menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak, menyerahkan bukti pemotongan PPh pasal 21, bila penghasilan neto tidak melebihkan jumlah PTKP, tidak wajib menyampaikan SPT masa PPh pasal 25 dan SPT tahunan. Penerima penghasilan sebagai subjek wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT. PPh pajak 21 yang telah dipotong oleh pemotongan pajak merupakan kredit pajak bagi penerima penghasil kecuali PPh pasal 21-nya bersifat final. Penerima penghasilan yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas bila dalam suatu bulan menerima penghasilan melebihi PTKP. Setahun wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Penerima penghasilan yang diwajibkan untuk punya NPWP sepanjang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas tidak wajib menyampaikan SPT pasal 25. Pegawai tersebut hanya wajib mengisi dan menyampaikan SPT tahun OP. Selanjutnya, jenis-jenis penghasilan dari PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan yang dipungut oleh badan-badan tertentu, baik pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Definisi pajak pasal 22. Pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Ada impor barang, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah pusat atau daerah, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMD atau D yang dananya dari belanja negara atau daerah, penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak di bidang bahan bakar jenis Pertamax, Super, dan gas, dan lain-lain ditentukan dengan undang-undang. Selanjutnya, bukan objek PPh pasal 22. Yang bukan objek pasal 22 yaitu ada impor barang dan atau penyelenggaraan barang yang berdasarkan keputusan Dirjen Pajak tidak terutang PPh, dinyatakan dengan sifat keterangan bebas SKB PPh pasal 22. Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk, impor sementara jika akan diekspor kembali, pembayaran yang jumlahnya paling banyak 1 juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air, minum atau PDAM, dan benda pos. Atas impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan, emas untuk tujuan ekspor dinyatakan dengan SKB. Pembayaran atau pencairan dana jaring pengaman sosial oleh PKPN. 8R impor barang-barang yang telah diekspor untuk tujuan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian. Selanjutnya ada tarif pajak PPh pasal 22 sebagai berikut. Yang pertama ada atas pembelian barang yang dananya dari APBN, tarifnya itu ada 1,5% dan PPh pasal 22 sama dengan 1,5% dikali harga jual. Terus ada importir yang memiliki API, angka pengenal importif, tarifnya 2,5%. PPh pasal 22-nya 2,5% dikali nilai impor. Barang impor yang tidak dikuasai tidak dikuasai tarifnya 7,5% dan harga jual lelang. PPh pasal 22 7,5% dikali harga jual perak. Dan ada penembusan premium solar pertama SPBU Swaraf, tarifnya 0,3% dan PPh pasal 22 0,3% dikali penjualan. Selanjutnya ada atas penjualan minyak tanah, gas, LPG, pelumas. PPh pasal 22-nya sama dengan 0,3% dikali penjualan. Penjualan pada industri semen, PPh pasal 22 sama dengan 0,25% dikali DPP PPN. Penjualan pada industri rokok, PPh pasal 22 0,15% dikali harga bandrol. Ini beberapa contoh dari tarif pajak PPh 22 sebagai berikut, dan banyak lagi tarif-tarif pajak PPh 22 pasal 22. Dan industri dan eksportif yang bergerak dalam sektor pertumbuhan, perkebunan, pertanian, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk ekspor PPh pasal 22 sama dengan 0,5% kali harga pembelian sebelum PPN. Selanjutnya, pasal
dari pasal 23 PPh pasal 23 merupakan pajak dikenakan terhadap wajib pajak dalam negeri dan atas penghasilan dari penanaman modal, penyewaan aset fisik dan finansial, ketertiban dalam pekerjaan atau kegiatan, pemberian jasa tertentu. Tarif pajak. Tarif pajaknya itu ada 15% dari jumlah bruto atas, dividen, bunga, dan royalti, hadiah penghargaan, bonus dan sejenisnya selain dipotong PPh 21 huruf E. Dan yang kedua, tarif pajak 20% dari jumlah bruto sebelum PPN atas sewa dan penghasilan lain terhubung dengan penggunaan harta kecuali yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Imbalan jasa teknik manajemen, konstruksi, konsultan, catering, dan jasa lain selain yang dipotong PPh pasal 21. Bagi yang tidak memiliki MPWP dikenakan tarif 100% lebih tinggi. Selanjutnya yaitu pajak PPh pasal 24 dan pasal 26. PPh pasal 24 adalah kredit pajak di dalam negeri atas pajak yang terhutang atau dibayar di luar negeri berkenaan dengan usaha atau kegiatan di luar negeri. Tata cara pengkreditan PPh 24 adalah sebagai berikut. Untuk dapat melakukan pengkreditan pajak luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Ditjen Pajak dengan menyampaikan SPT tahun PPh dengan dilampiri laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri, fotokopi SPT yang disampaikan di luar negeri, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima oleh diperoleh PLN selain BUT di Indonesia. Pemotongan yang bersifat final atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain BUT. Selanjutnya ada pajak penghasilan pasal 25. Merupakan angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun berjalan. Kewajiban wajib pajak ber-MPWP. Wajib pajak menghitung seluruh penghasilan dari dalam negeri, yaitu tempat bekerja dari sumber lain. Kalau dari luar negeri, menghitung pajak terutang total, menghitung kurang atau lebih bayar pajak, penghitung pajak yang sudah dibayar. Dan materi yang terakhir yaitu ada pajak bumi dan bangunan. Pengertiannya yaitu bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman termasuk rawa-rawa tambak perairan serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Dan jenisnya itu ada nilai jual objek pajak NJOP. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau nilai jual objek pajak pengganti. Dan besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi objek pajak sektor pedesaan dan perkotaan, objek pajak serta perkebunan, objek pajak sektor kehutanan atas hak penguasaan hutan, hak penguasaan hasil hutan, izin pemanfaatan kayu serta izin sah lainnya. Selain hak penguasaan hutan tanaman industri, objek pajak sektor kehutanan atas hak penguasaan hutan tanaman industri, objek pajak sektor pertambangan minyak dan gas bumi. 2. Objek pajak. Objek pajak adalah bumi dan atau bangunan. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah diperhatikan faktor-faktor letak, peruntukan, pemanfaatan, kondisi lingkungan, dan lain-lain. Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Bahan yang digunakan, rekayasa letak, kondisi lingkungan, dan lain-lain. Pengecualian objek pajak.
digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Digunakan oleh perwakilan diplomatik konsulat berdasarkan asas diperlakukan timbal balik. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk menyelenggarakan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan untuk masing-masing kabupaten atau kota dengan besar setinggi-tingginya 12 juta rupiah untuk setiap wajib pajak. Selanjutnya yaitu subjek pajak. Orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Tarif pajak. Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%. Dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak NJOP. Besar NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan pertimbangan pendapat gubernur atau bupati, wali kota, pemerintah daerah setempat. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP. Besarnya persentase ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Cara menghitung pajak dengan rumusnya itu pajak bumi dan bangunan, tarif pajak dikali NJKP. 0,5% dikali persentase NJKP dikali NJOP dikurang NJOP TKP. Materi selanjutnya ada surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP, surat pemberitahuan pajak terutang SPPT, surat ketetapan pajak SKP. Dan mereka punya sanksi, dan sanksinya yaitu bagi wajib pajak, apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, ditagih dengan surat ketetapan pajak. Jumlah pajak terutang dalam SKP adalah pokok pajak ditambah dengan administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak. Pajak terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau dikurang dibayar dikenakan dengan administrasi 20% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sebagai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Karena keapalannya sehingga menimbulkan kerugian pada negara dalam hal tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak, menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, dan atau melampirkan keterangan tidak benar. Keterangan kesenjangan sehingga menimbulkan kerugian pada negara dalam hal tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak, menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, dan atau melampirkan keterangan tidak benar, memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya, tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu PBB Perdesaan dan Perkotaan. PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, sedangkan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat. Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%. Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan peraturan daerah. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak NJOP TKP. Besarnya NJOP TKP ditetapkan paling rendah sebesar 10 juta rupiah untuk setiap wajib pajak NJOP TKP. Ditentukan oleh masing-masing pemerintah, kabupaten atau kota dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari presentasi saya ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan atau kesalahan atau tidak tepat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.